Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengunjung dan pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Perkenalkan, nama saya Mislawati sebagai perawat terampil. Pada video ini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang stroke. Sebagian pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit, padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Stroke sederhananya merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasukan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati, atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang umumnya menyebabkan stroke. Apa saja faktor risiko dari stroke? Yang pertama, konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular atau jantung koroner. Yang ketiga, orang dengan hipertensi. Yang keempat, diabetes. Yang kelima, riwayat stroke dalam keluarga. Yang keenam, kolesterol tinggi. Dan yang ketujuh, obesitas dan merokok. Lalu bagaimana cara mencegah stroke? Yang pertama, rutin olahraga seperti aerobik, jogging kurang lebih 30 menit setiap hari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Yang ketiga, menambah asupan kalium dengan konsumsi pisang. Dan yang keempat, mengurangi natrium seperti garam. Yang kelima, hindari merokok. Yang keenam, kendalikan stres dengan berpikir positif. Yang ketujuh, istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Yang kedelapan, cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Untuk mengetahui bagaimana orang yang terkena stroke, tentu kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya agar mudah diingat dengan singkatan segera ke RS. Yang pertama, senyum yang awalnya manis atau rata menjadi mencong. Yang kedua, gerak separuh tubuh tiba-tiba melemah. Yang ketiga, bicara yang semula lancar tiba-tiba jadi terbata-bata. Yang keempat, kebas atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima, pandangan rabun tiba-tiba. Yang keenam, sakit kepala hebat. Jika mendapati orang dengan tanda-tanda tersebut, maka sudah saatnya untuk segera membawa orang itu ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan saraf otak. Ingat stroke, ingat segera ke rumah sakit. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengunjung dan pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Perkenalkan, nama saya Mislawati sebagai perawat terampil. Pada video ini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS. Apa itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Pada tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul-simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, PHBS di rumah tangga. Yang kedua, PHBS di sekolah. Yang ketiga, PHBS di tempat kerja. Yang keempat, PHBS di sarana kesehatan. Dan yang kelima, PHBS di tempat umum.
Apa manfaat dari PHBS? Manfaat PHBS secara umum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, manfaat PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Yang kedua, manfaat PHBS di rumah tangga. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Yang ketiga, manfaat PHBS di tempat kerja. PHBS di tempat kerja adalah kegiatan untuk memberdayakan para pekerja agar tahu dan mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan berperan dalam menciptakan tempat kerja yang sehat. Yang keempat, manfaat PHBS di masyarakat. Manfaat PHBS di masyarakat adalah kegiatan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat, mencegah penyebaran penyakit, masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan, dan mampu mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat. Adapun indikator dari PHBS, secara umum gerakan PHBS meliputi berbagai langkah untuk membiasakan diri dalam menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS mencakup beberapa indikator berikut. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan toilet untuk buang air besar maupun kecil dan menjaga kebersihannya. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat dan bersih termasuk sayur dan buah-buahan. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, memotong kuku yang panjang, dan menyikat gigi 2 kali sehari. Yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Yang ketujuh, berolahraga secara rutin. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang kesepuluh, menghindari dan tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam tatanan rumah tangga, PHBS juga mencakup pemberian ASI eksklusif, melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan bidan atau dokter, menjalani imunisasi sesuai jadwal, serta memeriksakan tumbuh kembang bayi dan anak di klinik, puskesmas atau posyandu secara rutin hingga anak berusia 6 tahun. Demikian video tentang promosi kesehatan. Semoga video-video tersebut bermanfaat untuk Anda semua dan semoga penyakit yang Anda derita dapat lekas disembuhkan. Tetap semangat dan jangan patah semangat dalam menjalani pengobatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengunjung dan pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung. Perkenalkan, nama saya Mislawati sebagai perawat terampil. Pada video ini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang penyakit skizofrenia. Coba untuk sesaat bayangkan ini, Anda menjalani hari seperti biasa, hidup tampak normal. Anda merasa nyaman, namun seketika ruangan di sekitar Anda menjadi mulai gelap. Anda mulai mendengar suara-suara asing dan dunia sekitar tidak terlihat normal lagi. Bagaimana kira-kira reaksi Anda? Takut tentunya. Nah, sekarang bayangkan hal yang sama terjadi setiap hari sepanjang hidup kita. Itulah realita bagi sebagian orang yang menderita skizofrenia. Apa sebenarnya penyakit ini dan apa penyebabnya? Serta adakah cara untuk menyembuhkannya? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, mari kita simak video berikut ini. Untuk banyak orang, ketika mendengar istilah skizofrenia, mungkin akan langsung membayangkan hal karakter yang tidak nyata seperti yang digambar, yang bersifat jahat dan berbahaya bagi orang sekitar. Stigma negatif ini tidak menggambarkan skizofrenia secara menyeluruh dan tidak akurat sama sekali. Setiap penderita skizofrenia dapat mengalami gejala yang berbeda-beda. Secara sederhana, gejalanya dapat dibagi menjadi 3, gejala positif, negatif, dan kognitif. Yang pertama, gejala positif dari skizofrenia terjadinya perubahan pada tingkah laku dan pikiran, seperti berhalusinasi, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, gejala positif skizofrenia dapat menyebabkan delusi, yaitu kondisi di mana penderita tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata, sering menganggap apa yang dialami, dilihat, dan didengar benar-benar terjadi, dan meyakinkan orang lain bahwa hal
tersebut adalah nyata. Yang kedua, gejala negatif merupakan timbulnya sikap apatis terhadap lingkungan sekitar, merasa hampa dan tidak termotivasi melakukan apapun. Yang ketiga, sementara itu gejala kognitif lebih sulit untuk dilihat. Pada umumnya gejala ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti sulit berkonsentrasi. Seseorang dapat dikatakan menderita skizofrenia apabila dirinya mengalami gejala-gejala tersebut dan apabila gejalanya memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan sehari-hari. Skizofrenia menyerang sekitar 23 juta orang lebih di dunia, sementara di Indonesia mencapai 400.000 orang penderita skizofrenia. Dan kebanyakan dari mereka justru dikucilkan, yang seharusnya diberikan pengobatan dan perawatan. Sama seperti penyakit kejiwaan lainnya, penyebab dari skizofrenia belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita skizofrenia, yaitu keturunan, komplikasi saat kelahiran, dan cedera otak. Selebihnya, bagi orang-orang yang berisiko tinggi tersebut, terdapat beberapa hal yang membuat gejala mereka kambuh, seperti stres dan penggunaan narkoba. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, memilih kegiatan yang disukai untuk mengurangi stres. Yang ketiga, menjaga pola pikir dan meluangkan waktu istirahat yang cukup. Karena kurangnya pemahaman masyarakat, penderita skizofrenia seringkali dikucilkan atau diberikan perawatan bersifat non-saintifik yang dapat memperparah situasi. Yang justru diperlukan penderita skizofrenia adalah pemeriksaan oleh dokter spesialis kejiwaan dan psikiater, dan tentunya obat-obatan khusus yang dapat menekan gejala-gejala mereka. Kenyataan pahitnya adalah skizofrenia tidak memiliki dukungan sebesar penyakit lain seperti kanker. Tidak banyak orang yang membicarakan skizofrenia. Oleh karena itu, orang yang memahami dan memberi dukungan kepada penderita sangat sedikit. Menjalani hidup sebagai penderita skizofrenia adalah menjalani hidup yang penuh kesepian. Tetapi, Anda mampu merubah hal tersebut dengan mulai berhenti mengecap penderita skizofrenia adalah orang yang ditakuti dan dijauhi. Dengan begitu, penderita skizofrenia berhak mendapat dukungan dan perawatan yang baik untuk kesembuhannya. Demikian tentang skizofrenia. Untuk video selanjutnya, jangan lupa tetap disaksikan karena masih banyak manfaat-manfaat yang lain akan diberikan.